Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan. Dan kabar bahagia kini datang kepada pasangan Tasya Kamila dan Randi Bahtiar, yang dimana saat ini Randi telah dinyatakan sembuh dari kanker setelah menjalankan treatment serta perawatan intensif. Perasaan bahagia tampak dari wajah sang istri Tasya Kamila yang mengaku sangat bersyukur setelah sang suami telah dinyatakan sembuh dari kanker kelenjar getah bening yang diidapnya sejak tahun lalu. Dari bulan Oktober lalu kita udah tahu bahwa Randi itu sakit, ada tumor gitu kan, dan akhirnya dioperasi di bulan Januari 2021 baru dioperasi, kemudian ketahuan ternyata itu adalah kanker getah bening atau limfoma tipe Hodgkin. Setelah itu dilakukan kemoterapi dan juga radiasi, dan setelah 4 kali kemoterapi dan 25 kali radiasi, terus nunggu dulu, abis itu baru PET scan lagi. Alhamdulillah minggu lalu akhirnya kita dapat hasilnya, dan alhamdulillah Randi dinyatakan dokter udah bebas dari kanker. Tentunya ini sesuatu yang aku sama Randi sangat-sangat syukuri gitu kan, perjuangan kita semua, kayak keresahan, kegalauan kita dan kesedihan kita, alhamdulillah akhirnya udah ya perjuangannya untuk saat ini udah selesai gitu sampai di sini, dan resultnya pun sesuai dengan ekspektasi kita. Memang yang namanya cancer itu, walaupun tipe kanker Randi lymphoma Hodgkin ini dibilang sama dokter ataupun di dunia medis ini adalah salah satu curable cancer ataupun kanker yang memang bisa disembuhkan gitu kan, tapi ini tidak menutup kemungkinan pastinya bahwa masih ada chance gitu bisa balik lagi. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah jaga pola makan, jaga lifestyle, supaya kansernya itu nggak balik lagi gitu. Tapi untuk saat ini yang kemarin itu udah terdeteksi, alhamdulillah udah bersih, udah beres. Jadi sekarang nggak ada treatment khusus yang mesti terus dijalani gitu. Yang jelas harus dijaga kesehatannya aja. Terutama kemarin itu salah satu efek kemo dan radiasinya adalah imunnya Randi turun banget. Leukosit Randi tuh benar-benar dipres banget, di hampir di bawah batas normal gitu, benar-benar di bawah banget. Terus limfositnya juga rendah banget, dan itu benar-benar membuat Randi rentan untuk terkena infeksi. Nggak cuman infeksi COVID doang, tapi berbagai macam infeksi. Makanya yang kita jaga itu sih, gimana caranya untuk naikin imunitasnya Randi, terus juga untuk naikin leukositnya, naikin limfositnya juga. Terus kita juga perhatikan kesehatan dan juga berat badan Randi juga gitu, karena salah satu, kalau kata dokter sih, salah satu resiko ataupun pemicu sel kanker itu bisa balik lagi itu kalau ada perlemakan di hati. Artinya kalau misalkan dia overweight, ada resiko yang lebih tinggi gitu, dia bisa balik lagi gitu kansernya. Jadi itu juga harus dijaga dengan pola makan yang baik, dengan berolahraga, sama kurangin makan makanan yang highly processed gitu, makanan yang tinggi proses kayak fast food, terus makanan-makanan yang banyak mengandung kimia, kayak mengandung pengawet, mengandung penguat rasa, terus pewarna gitu-gitu. Pokoknya yang highly processed food lah gitu, itu harus dikurangin. Momen bahagia kini dirasakan oleh Tasya Kamila saat mendengar sang suami Randi Bahtiar yang berhasil sembuh dari penyakit kanker kelenjar getah bening. Pelantun lagu Anak Gembala itu pun menceritakan kegiatan dirinya dan sang suami yang saat ini harus bertahan di rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia. Selain itu, Tasya pun juga mengaku bahwa Randi akan melakukan nazar setelah dinyatakan sembuh dari penyakit kanker kelenjar getah bening. Ya akhirnya kita nggak bisa kemana-mana karena aku punya 2 orang yang rentan, bahkan 3 gitu ya. Mama aku juga termasuk yang rentan karena punya diabetes, hipertensi. Abis itu ada Randi dengan kondisinya gitu ya, seorang cancer survivor yang baru aja gitu melewati tahap treatment
belum bisa vaksin kalau Randi karena belum boleh gitu sama dokter. Limfosit dan leukositnya itu tidak memungkinkan untuk Randi bisa vaksin. Kemudian ada juga Arasha, anak aku yang termasuk rentan juga dan belum bisa vaksin juga. Baru aku yang udah vaksin, mama aku juga udah vaksin. Ya cara menjaganya yang pertama ya meminimalisir keluar rumah. Kalau bukan urusan yang penting banget tuh, kalau bisa dikerjakan dari rumah kayak sekarang gitu kan, interview ya dilakukannya juga secara daring gitu. Terus kerjaan-kerjaan aku juga aku minta di switch kalau bisa dilakukan secara online gitu. Jadi banyak talk show yang akhirnya aku dari rumah. Terus selain itu kayak misalkan syuting atau apa aku tuh jarang banget ambil gitu. Kalaupun ada kayak photoshoot atau syuting gitu, bener-bener maunya outdoor, krunya dibatasin, semuanya juga pada pakai masker, swab test dulu gitu untuk make sure yaitu nggak terpapar gitu sama COVID. Selain itu pastinya kalau untuk Randi ataupun aku sesuai anjuran dokter aja sih, kayak konsumsi vitamin C, vitamin D, zinc, terus berjemur, terus berolahraga gitu, dan stay happy. Salah satu cara naikin imun kan itu juga ya, yang penting jangan stres. Dokter Randi juga bilang yang harus dihindari ya selain tadi jaga makanan, lifestyle gitu ya, tetap fit, berat badan juga tetap ideal. Selain itu hindari stres gitu. Jadi jangan sampai terlalu stres karena itu juga berpengaruh sama imun kita, sama tubuh kita. Pastinya kalau nazar sih ada, tapi kan ya nggak ngapain juga aku omongin gitu kan, nggak usah diumbar lah gitu. Doa dan juga usaha pastinya udah kita maksimalkan gitu semampunya kita, dan ketika kita udah tahu hasilnya dan hasilnya itu sesuai ekspektasi ya pastinya sangat bersyukur gitu. Terus Randi pun juga lega banget gitu kan, karena ya dari awal sih dokternya memberikan semangat dan juga memberikan apa ya kesan dan harapan juga gitu, bahwa tenang Randi, kamu tuh ini kamu masih muda, kamu terdeteksinya cukup dini gitu kan, stadiumnya stadium 2. Kemudian ini alhamdulillah ya tipe cancer yang curable, yang bisa disembuhkan gitu, lymphoma Hodgkin ini. Walaupun ini tipe kanker yang cukup langka, tapi ya alhamdulillah banyak gitu, 85% itu orang sembuh dari kanker ini. Jadi dengan harapan gitu, terus semangat kita melakukan yang terbaik gitu kan dalam treatment, dalam usaha kita untuk Randi supaya sembuh, dan alhamdulillah hasilnya tuh sesuai ekspektasi, jadi Randi lega banget. Perjuangan Randi Bahtiar untuk melawan penyakit kanker kelenjar getah bening kini sudah usai. Sang istri Tasya Kamila mengaku sangat bersyukur dengan perjuangan dirinya yang sudah berusaha membantu sang suami agar sembuh dari penyakit yang diidapnya sejak tahun lalu itu. Dan sebagai penutup, wanita berumur 28 tahun itu juga menyampaikan dan memberikan semangat untuk para masyarakat yang saat ini sedang melawan penyakit yang pernah dialami oleh suaminya. Jadi untuk saat ini kita sangat-sangat bersyukur dengan hasilnya, dengan perjuangan Randi, dengan doa, dan juga ketulusan doa dari banyak orang gitu ya, nggak cuma dari kita pribadi, dari keluarga aja, tapi banyak banget Masya Allah yang doain. Dan tentunya kehendak Allah gitu ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah untuk saat ini kita bisa menikmati nikmat sehat dan kesembuhan dari Randi. Yang mau aku sampaikan sih pastinya cari buat mungkin yang baru divonis ataupun buat para caregivers, para pendamping yang sedang berjuang melawan kanker ataupun penyakit kronis, yang terpenting adalah cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya dari sumber-sumber yang valid soal penyakit yang diderita ini gitu. Mungkin kalau bisa
jangan cuma tanya ke satu dokter, tapi mungkin bisa tanya ke beberapa dokter. Atau kalau mungkin nggak punya akses langsung untuk cari informasi melalui dokter, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas gitu kan, komunitas survivor, komunitas penyintas, komunitas mereka yang juga sedang berjuang melawan penyakit yang sama, supaya banyak informasi yang bisa kalian dapatkan gitu mengenai penyakit yang sedang diidap ini, dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Tentunya aku cuma mau memberikan semangat gitu ya, jangan putus harapan, jangan putus asa, karena Allah itu Maha Penyembuh. Masih banyak gitu ya, maksudnya yang patut kita syukuri gitu, dari semua kejadian yang ada di kehidupan ini pasti ada gitu hal-hal yang bisa kita syukuri dan kita ambil hikmahnya gitu. Intinya sih jangan putus asa, jangan putus harapan. Berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Kalau memang udah di jalannya rezeki kamu untuk sembuh, insya Allah sembuh gitu. Nggak bakalan rezeki itu tertukar. Allah itu pasti udah menentukan nasib kita masing-masing, dan diberikan cobaan seperti penyakit itu pun bisa jadi bukan cobaan tapi juga berkah gitu, tergantung bagaimana kita mau melihatnya. Yang jelas terus semangat buat teman-teman yang masih berjuang, buat para pendamping yang masih berjuang, semoga apapun itu penyakitnya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.